Di tengah dataran tinggi Gayo, tersembunyi sebuah danau luas yang airnya tenang dan jernih. Dikenal dengan nama Danau Laut Tawar bagi penduduk Takengon. Danau ini bukan hanya keindahan alam biasa, tapi juga menyimpan kisah tua yang berbisik dalam diam. Kisah ini sudah turun-temurun diceritakan oleh orang tua kepada anak-anaknya tentang seorang perempuan cantik dari negeri seberang yang datang membawa rahasia, cinta, dan kesedihan yang abadi. Namanya dikenal sebagai Putri Pahang, seorang bangsawan dari negeri Pahang yang kini menjadi bagian dari Malaysia. Konon, ratusan tahun lalu, Putri Pahang melarikan diri dari kerajaannya karena ditolak cintanya. Ia menolak dijodohkan dengan pria pilihan istana dan memilih pergi jauh menyeberangi laut demi mencari takdirnya sendiri. Ia pun tiba di tanah Gayo, tempat sejuk yang dikelilingi bukit dan hutan rimbun. Disinilah ia bertemu dengan seorang pemuda Gayo biasa, yang berhati jernih dan penuh kasih. Cinta mereka tumbuh perlahan, hingga akhirnya mereka menikah dan tinggal di dekat danau itu. Mereka hidup bahagia, namun kebahagiaan itu tidak lama. Suatu malam, sang suami jatuh sakit dan meninggal dunia secara misterius. Putri Pahang yang begitu mencintainya, merasa dunianya hancur. Ia menangis berhari-hari. Dan pada suatu pagi yang sunyi, ia menghilang tanpa jejak. Konon, katanya, Putri Pahang masuk ke dalam Danau Laut Tawar dan tidak pernah kembali. Orang-orang percaya, hingga hari ini, arwah Putri Pahang masih bersemayam di dasar danau, menjaga tempat itu seperti ratu yang terus menanti kekasihnya kembali. Banyak yang mengaku melihat sosok perempuan berbaju putih berjalan di tepian danau saat fajar menyingsing, atau ketika kabut turun tebal di sore hari. Katanya, jika kamu duduk diam di dekat air dan menatap permukaan danau terlalu lama, kamu bisa melihat bayangan wajahnya atau mendengar suara tangisannya dari dasar danau. Namun, satu hal yang paling ditakuti oleh penduduk lokal adalah pantangan berkata, kasar, atau berlaku tidak sopan di sekitar danau. Karena siapapun yang berani melanggar bisa tertimpa celaka. Ada yang tersesat, perahu karam, bahkan kehilangan kesadaran seperti kerasukan. Masyarakat Gayo percaya, danau itu bukan danau biasa. Ia hidup, ia dijaga. Dan Putri Pahang adalah sang penjaga. Sampai hari ini, setiap tahun, masyarakat sekitar masih menjaga adat dan sopan santun jika datang ke danau itu. Karena mereka tahu, ada sesuatu atau seseorang yang selalu mengawasi. Apakah kamu berani datang ke Danau Laut Tawar dan menatap ke dalam airnya? Siapa tahu, Putri Pahang sedang menunggumu. Di balik kisah sejarah perjuangan bangsa, ada satu nama yang selalu disebut dengan penuh rasa hormat, sekaligus penuh misteri. Kat Nyak Dien, pahlawan wanita dari Aceh. Namun, tak banyak yang tahu bahwa di balik keberaniannya melawan penjajah, masyarakat Aceh percaya, Kat Nyak Dien bukan hanya pejuang biasa. Ia sakti. Ia bisa menghilang. Ia kebal senjata. Dan hingga hari ini, roh pejuangnya diyakini masih menjaga tanah Aceh. Kisah ini dimulai di masa penjajahan Belanda. Kat Nyak Dien kehilangan suami pertamanya, Tengku Cek Ibrahim Lamngah, di medan perang. Namun, bukannya tunduk dan diam, ia justru bangkit dan bersumpah akan menumpas Belanda dengan tangannya sendiri. Ia pun menikah dengan Tengku Umar, pejuang tangguh dari Meulaboh. Bersama, mereka memimpin pasukan gerilya yang membuat Belanda kewalahan. Tapi yang membuatnya ditakuti adalah hal-hal di luar nalar. Para serdadu Belanda menyebutnya perempuan hantu, karena dalam beberapa pertempuran, mereka mengaku melihatnya berjalan di tengah tembakan, tanpa luka sedikit pun. Ada yang mengaku menembaknya langsung, tapi pelurunya tak pernah menyentuh kulitnya. Ada juga yang berkata, Kat Nyak Dien bisa menghilang dalam kabut, lalu muncul di sisi lain hutan dalam sekejap. Konon, Kat Nyak Dien memiliki ilmu kebal yang diwariskan oleh keluarganya. Ia juga rajin berzikir dan berdoa, membuat kekuatan batinnya luar biasa. Penduduk lokal menyebutnya memiliki karamah, anugerah dari Allah karena keteguhan, iman, dan keberaniannya.
Tapi, kesaktian itu tak membuatnya angkuh. Ia tetap rendah hati. Ia tetap mencintai rakyatnya. Ia tetap berjuang, meski kehilangan segalanya. Termasuk suaminya, Teku Umar, yang gugur dalam perang. Dan inilah yang paling menyentuh. Saat Kat Nyak Dien akhirnya tertangkap oleh Belanda. Ia sudah tua, lemah, dan hampir buta. Tapi para serdadu Belanda masih takut mendekat. Karena matanya masih menyala dengan semangat yang tak bisa dipadamkan. Ia dibuang ke Sumedang, Jawa Barat, jauh dari tanah Aceh tercinta. Namun, di Sumedanglah ia wafat. Dan, hingga kini, masyarakat sana menghormatinya sebagai ibu pejuang dari tanah Rencong. Tapi, kisahnya belum berakhir. Penduduk Aceh percaya, semangat Kat Nyak Dien belum mati. Jiwa dan kesaktiannya masih menjaga tanah Aceh dari segala penjajahan, baik yang nyata maupun tak kasat mata. Beberapa pejuang modern bahkan bermimpi bertemu beliau. Ada yang merasa dilindungi saat berdoa di makamnya. Ada yang tiba-tiba kuat berjalan berhari-hari di hutan dan merasa seperti ditemani sosok tak terlihat, bertudung putih, bersenjata, rencong. Itulah Kat Nyak Dien, pejuang sejati, perempuan sakti, dan penjaga abadi dari tanah Rencong. Di ujung timur Pulau Sumatera, berdiri sebuah gunung yang menjulang sunyi. Namanya adalah Gunung Seulawah Agam, yang dalam bahasa Aceh berarti gunung emas yang besar. Namun, emas yang dimaksud bukanlah harta, melainkan sesuatu yang lebih berharga dan lebih berbahaya. Gunung Seulawah dikenal bukan hanya karena keindahannya, tapi karena keangkerannya. Orang Aceh percaya gunung ini adalah tempat keramat, dijaga oleh makhluk-makhluk halus, raja jin, dan roh-roh penjaga alam. Mereka bilang, siapapun yang mendaki gunung ini harus bersih hati dan sopan laku. Jangan sekali-kali sombong, jangan berbicara kasar, dan jangan menantang, karena mereka yang melanggar akan dihukum langsung oleh penjaga gunung. Konon, ada kisah tentang sekelompok pendaki yang tertawa-tawa saat mencapai puncak. Mereka mengejek suara-suara aneh yang mereka dengar, dan bahkan menantang makhluk gaib untuk menunjukkan diri. Satu dari mereka tiba-tiba menghilang. Dicari berhari-hari, tak ditemukan. Beberapa hari kemudian, ia kembali sendiri ke kaki gunung, pucat, linglung, dan tak bisa bicara selama berminggu-minggu. Katanya, ia dibawa ke kerajaan gaib di puncak Seulawah. Tempat itu seperti kota lain, terang benderang, ada istana besar, dan makhluk-makhluk aneh berwajah manusia, tapi bermata menyala. Ia diberi makan, tapi dilarang bicara. Ia diberi tempat tidur, tapi tak bisa bergerak. Baru saat ia mengucap doa dan istighfar dalam hati, ia tiba-tiba tersadar dan sudah berada di hutan. Cerita seperti ini tidak hanya satu. Ada banyak pendaki, warga, dan pemburu yang mengaku melihat penampakan makhluk tinggi besar atau sosok perempuan berbaju putih berdiri di tebing. Ada juga yang merasa berputar-putar di jalur yang sama selama berjam-jam, padahal mereka tidak pernah berbelok. Dan begitu mereka membaca doa, jalan keluar tiba-tiba terbuka. Gunung Seulawah bukan tempat main-main. Ia adalah rumah bagi sesuatu yang tak terlihat, tapi bisa merasakan sikap manusia. Masyarakat Aceh masih percaya gunung ini dijaga oleh leluhur mereka, roh-roh yang pernah hidup sebagai ulama, pejuang, dan pelindung alam. Maka tak heran, sebelum mendaki, orang tua dulu selalu berpesan, niatkan mendaki untuk mencari ilmu, bukan sombong. Hormati alam, karena alam bisa menelanmu kapan saja. Jadi, jika suatu hari kamu berencana mendaki Gunung Seulawah, bersihkan hatimu, jaga ucapanmu, dan jangan pernah meremehkan tempat yang sudah dihormati selama ratusan tahun. Karena di sana, kamu bukan satu-satunya yang berjalan di jalur itu. Ada yang melihatmu, diam-diam, dari balik pepohonan. Di ujung barat Pulau Sumatera, di sebuah kota kecil bernama Meulaboh, Aceh Barat, terdapat 7 buah sumur tua yang tak pernah kering, tak pernah asin, dan tak pernah berubah
Meski telah ratusan tahun berlalu, sumur-sumur ini bukanlah sumur biasa. Masyarakat menyebutnya sumur ajaib, karena berada sangat dekat dengan laut. Namun, airnya tetap tawar, bening, dan segar. Menurut cerita turun-temurun, 7 sumur ini bukan dibuat oleh manusia biasa, melainkan oleh para ulama dan wali Allah yang dulu datang menyebarkan Islam ke Aceh. Mereka sedang berjalan menyusuri pesisir barat Aceh. Saat kehausan dan tak menemukan air tawar, mereka berhenti, berdoa, dan menancapkan tongkat mereka ke tanah. Dari titik itu, keluarlah air jernih, sejuk, dan langsung diminum oleh para wali itu. Tidak hanya 1, tapi 7 titik air muncul. Dan semuanya tetap ada hingga hari ini. Orang-orang tua di Meulaboh percaya, sumur itu bukan sekadar tempat menimba air, tapi juga sumber berkah. Banyak yang datang membawa air dari sumur ini ke rumah untuk menyembuhkan penyakit, untuk mandi sebelum akad nikah, atau bahkan untuk membersihkan rumah dari gangguan makhluk halus. Konon, airnya tidak bisa dibawa oleh orang yang berniat buruk. Ada kisah tentang seseorang yang dengan sombong mengambil air sumur itu dalam jumlah banyak untuk dijual. Tapi anehnya, air itu tiba-tiba berubah bau dan berlendir saat sampai di rumah. Setelah orang itu meminta maaf dan mengembalikan airnya ke sumur, barulah segalanya kembali seperti semula. Ada pula kisah tentang seseorang yang hilang kesadarannya setelah mengejek sumur itu sebagai sumur tua biasa. Orang itu diam membatu di pinggir sumur selama 1 malam penuh, hingga dibacakan doa oleh imam kampung. 7 sumur itu dipercaya dijaga oleh makhluk tak kasat mata, tapi bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menjaga kemuliaan tempat itu agar tidak disalahgunakan. Sumur ini bukan hanya warisan sejarah, tapi juga saksi bisu perjalanan para pendakwah dan leluhur Aceh. Airnya masih bisa kau temui hari ini, tapi hanya orang yang datang dengan niat baik yang bisa merasakan manfaatnya. Jadi, jika suatu hari kamu ke Meulaboh dan menemukan 7 sumur tua yang berjejer diam di tepi jalan, ingatlah untuk diam sejenak. Berdoalah dengan hati yang bersih, dan jangan anggap remeh air yang terlihat biasa, karena mungkin di dalamnya tersimpan doa dari langit. Di Tanah Rencong, di mana adat masih dijunjung tinggi dan doa menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, hidup satu tradisi yang tak pernah lekang oleh waktu. Namanya adalah Peusijuk, tradisi tepung tawar khas Aceh. Bagi masyarakat Aceh, Peusijuk bukan hanya seremoni, ia adalah doa yang dihantarkan lewat tangan, restu yang ditabur lewat beras, dan perlindungan yang dipohonkan lewat air dan bunga. Tradisi ini biasa dilakukan dalam berbagai momen penting: menikah, pindah rumah, membuka usaha, kelahiran anak, sampai berangkat haji. Bahkan saat seseorang sembuh dari penyakit atau selamat dari musibah, Peusijuk menjadi bentuk syukur sekaligus permohonan keselamatan di masa depan. Tapi, tahukah kamu, di balik keindahan upacara ini, ada kisah-kisah misterius yang menyertainya? Dulu, ada seorang pemuda yang nekat membuka warung kopi tanpa melakukan Peusijuk. Cuma formalitas, katanya. Namun sejak warung dibuka, setiap malam terdengar suara aneh dari dapur. Barang-barang jatuh sendiri. Pelanggan enggan datang karena merasa tidak nyaman. Hingga akhirnya, atas saran orang tua kampung, dilakukanlah Peusijuk oleh seorang teungku. Setelah itu, semuanya berubah. Warung jadi ramai, suara-suara hilang, dan tempat itu terasa ringan. Banyak orang percaya, Peusijuk bukan hanya soal adat, tapi juga soal energi. Bahwa alam punya roh, rumah punya penghuni, dan hidup butuh izin dari yang tak terlihat. Saat daun-daunan yang direndam dalam air doa diusapkan ke kepala atau tangan, itu bukan sekadar simbol. Itu adalah permohonan keselamatan, penolak bala, dan penghubung antara dunia nyata dan spiritual. Peusijuk juga mengajarkan bahwa kita tak bisa hidup sendiri. Ada orang tua yang perlu kita minta restunya. Ada tetangga yang harus kita libatkan. Ada doa yang perlu dibacakan bersama, agar langkah kita diringankan. Dan satu hal yang paling penting dari Peusijuk, ia mengingatkan bahwa dalam setiap awal, harus ada kerendahan hati. Harus ada permohonan pada Tuhan.
dan harus ada restu dari sesama. Jadi, jika suatu hari kamu melihat seseorang menaburkan beras di atas kepala orang lain, sambil memegang daun dan bunga, jangan anggap itu sekadar budaya kuno. Karena bisa jadi itu adalah perisai tak terlihat yang sedang dipasang untuk menjaga mereka dari bahaya yang bahkan tak mereka sadari. Itulah Puusijuk, tradisi yang sederhana, tapi syarat makna, warisan Aceh yang melindungi, menguatkan dan memberkahi.